Baik. Tidak. Kalau bicara tentang syariat sudah sangat jelas. Tidak ada suami. Kalau seorang istri masih menjadi istrinya seseorang, maka tidak akan mungkin dia menikah dengan siapapun. Jangankan masih menjadi istrinya. Sudah dicerai, belum selesai masa iddahnya pun nggak bisa. Cuman kalau ada kejadian seperti itu, yang dipertanyakan adalah bukan masalahnya itu. Kita akan bertanya, hidup di mana dia? Bagaimana bisa terjadi semacam itu? Apakah tidak ada ustadz di situ? Nikahnya dengan siapa? Siapa menikahkan di situ? Saya tidak karena banyak orang tidak mengerti. Sebab ada orang yang tidak mengerti, sehingga yang penting halal. Ya bagus, yang penting halal. Cuma tidak ngerti halal itu bagaimana. Sampai suatu ketika seorang perempuan dipikir yang haram itu hanya mencuri. Mohon maaf, ini ketemu. Ini wanita itu mulia sebetulnya, karena niatnya baik, cuma kurang ilmu. Suatu ketika ada satu diskusi obrolan seorang yang menjual diri. Menjual diri, melacur. Semoga Allah memberikan hidayah. Allah muliakan di keluarganya. Allah mengampuni. Dia mengatakan, yang penting kan halal. Yang tidak boleh itu ya nyuri-nyuri. Dipikir hasil zina adalah, jadi karena ketidakmengertiannya. Jadi sebenarnya dia rindu yang halal, cuma tidak ngerti. Bisa saja perempuan itu menganggap, karena kebodohannya, tidak kemengertiannya. Ya, maka di mana dia tinggal, bagaimana bisa terjadi semacam itu? Apakah tidak ada ustadz yang menegurnya? Kalau sudah ada yang menginginkan menegurnya, berarti dia dia ya keras kepala. Perlu didudukkan, diingatkan dengan cara yang lembut, yang baik. Yang jelas kalau hukum fikihnya nggak mungkin dong, nggak ada dong. Jangankan masih punya istri, masih punya suami, dicerai selagi masa iddah pun belum boleh. Ya, itu jadi. Mohon kalau ada di masyarakat hal semacam itu, segera diberesin dengan lembut dan baik, karena banyak yang terjadi di masyarakat itu pelanggaran syariah, bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena ketidakmengertian. Jadi tidak mengerti, sampai suatu ketika sedih kita. Contoh, suatu ketika kita ada pengajian di jalan, di anak gelandangan di Jakarta waktu itu, di Bundaran apa itu ada anak. Subhanallah, saya sedih mikir, ya Allah, yang salah kita. Ada seorang perempuan tuh begitu polosnya, dekat, nempel di kita, dekat sekali. Cerita, senang sekali dengar pengajian, pakai gelar koran. Masih ingat waktu yang sandal saya hilang itu, masih. Sandal hilang ke masjidnya, bukan di situ. Saya masjid ke salah sebelah, sandal saya hilang. Saya nemeni satu anak, masih ingat sandal saya hilang. Saya ingin melanjutkan program itu. Sampai begitu baik, jemput kita dari stasiun, karena nggak ada duit. Sehingga bingung mau dilewatkan apa, angkot. Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa, ayo. Saya naik apa saja boleh. Cuman kalau permasalahan kamu tidak punya duit, ini ada yang punya duit. Yang menemani kita ada duit. Sehingga naik taksi kita. Sampai di tempatnya, perempuan polosnya, ya Allah. Uya, bangga dia cerita, anak saya 1 di panti asuhan ini, anak saya 2 panti asuhan. Jadi punya anak 5, sudah belajar ngaji di sana. Nah, terus dia tanya, terus suamimu di mana? Saya nggak punya suami, Bu ya. Allah. Begitu polosnya dia. Satu sisi dia mengatakan tidak bisa. Jadi dia ya hamil dengan teman-teman yang ada di situ. Allah, ini kesalahan kita ini. Jadi tidak mengerti yang demikian itu. Sehingga dia masih bangga anaknya. Bang, saya ada anak saya ngaji di panti asuhan Sukabumi, belajar Al-Quran, sudah hafal gini. Ya Allah, berarti ini dakwah kita harus luas. Makanya jangan ribut Ustadz itu. Dakwah itu harus kemana-mana. Ini Ustadz kerjaan ribut, berantem, segala macam. Ini Ustadz, ini kerjaan masih banyak, PR. Sesedihnya, ya kayak begitu. Makanya kayak begini ini bisa jadi orangnya tidak mengerti. Jangan gampang caci maki deh, kita perlu sentuh hatinya. Perempuan itu masa saya caci? Kemudian setelah itu kita cari anak kita, tak suruh nyari, melacak nomornya dan sebagainya. Tak tahu karena apa, sudah lupa, hilang. Kemudian hanya beberapa orang yang bisa komunikasi. Dan biasanya memang kalau sudah itu pindah lagi, nggak bisa ketemu. Karena nggak punya KTP dan sebagainya. Sedih, jadi mohonlah jangan gampang merendahkan orang, mencaci orang. Kalau ada kejadian pelanggaran syariat di masyarakat, yang banyak di antara mereka tidak mengerti. Atau tidak ngerti solusinya. Dia punya syahwat, tidak ngerti solusinya. Mau nikah banyak aturan. Sehingga dia berpikir zina saja.
Pun punya anak ada yang menampung nanti panti asuhan. Sehingga sudah lepas dari makna kasih sayang, kemesraan, kebahagiaan. Cuman dia baik, buktinya waktu ada kita datang dia. Kan ada iman yang menjadikan menyambut kita apa kalau bukan imannya dia. Kami masih teringat beberapa tahun yang lalu. Sudah lama sekali ini. Saya nemeni Pak Asmanto siapa tuh, masih ingat sandalnya suruh nyari hilang. Kita beli sandal baru lagi. Bukan dia yang mencuri, bukan sandal, bukan. Salah tempat, masjid sebelahnya. Maksudnya apa? Tolonglah, jika ada kejadian di masyarakat, jangan dulu-dulu mendahulukan cacian. Mungkin yang salah kita. Salah kita. Saya tidak berani mencaci pria yang berdandan perempuan, apa yang namanya? Apa? Waria dan sebagainya itu. Karena saya belum pernah duduk dengan mereka. Saya belum pernah nasihati mereka. Saya ingin duduk manis dengan putri wanita-wanita yang kena HIV itu semuanya. Agar dia menjaga dirinya agar tidak lebih tersebar. Kami ingin yang dengan buah kejahatan. Kita ingin duduk dengan mereka. Sangat bangga jika ada yang memfasilitasi kami untuk duduk dengan. Makanya tolong hai umat. Jangan para asatidz dan sebagainya. Kita harus lebih berpikir dakwah kita lebih luas lagi. Bukan hanya ceramah di mimbar, mendirikan pondok pesantren. Bukan itu. Banyak orang-orang yang pengen ngaji. Sekarang sepertinya kita menemukan di media itu berantem Ustaz, ini ribut itu yang diurusi bukan umat. Yang tahu yang diurusi apa itu? Ayo kita sadarlah ya para Ustadz itu. Coba di kampung-kampung ini kejadian bukan? Sampai suatu kejadian adalah seorang ayah tiri menikahi anaknya. Anak tirinya. Di kampungnya diam saja, punya anak lagi. Berarti kan nikah dengan mahramnya. Itu ada. Dan dia ngerti, sak kampung diam saja. Kalau melihat berita begitu sedih kita. Sedihnya adalah sedih mungkin kurang peka kita. Sebagai ustadz dia kurang. Jujur saya di sini hanya bisa menjangkau tempat ini saja. Saya tidak bisa menjangkau tempat yang lain. Apalagi saya juga jarang keluar pondok. Keluar pondok paling keluar ke pondok kita sendiri. Bukan ke masyarakat kita. Masih banyak kekurangan. Mohon maaf kepada para umat Nabi Muhammad. Teladan kami. Ya Allah ampuni kami. Kita belum bisa menjangkau banyak. Banyak pertanyaan begitu itu mesti dan tidak mustahil terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah di Jawa Barat mana juga pertanyaan di sini juga kasusnya serupa. Sampai ditinggal. Bahkan ada berita juga kan di daerah mana itu sampai dikeluarkan sama suaminya karena dia menikah lagi dan sebagainya. Ini karena ketidakmengertian bisa jadi. Baik itulah ya sedikit panjang karena kami ingin mengajak semuanya agar memandang orang-orang bermasalah dengan kasih dan cinta agar bisa kita kembalikan. Paling tidak ada ghirah di hati kita. Jangan cuek bebek. Jangan cuek bebek dengan permasalahan umat itu. Dan jangan ribut sendiri dengan urusan-urusan. Masya Allah, apalagi para asatidz. Tolong Ustadz, kasih sayangilah mereka. Jangan ribut urusan-urusan yang nggak jelas itu. Ini adalah kita perlu. Nah, kita perlu menebar kasih sayang kepada mereka yang tidak mengerti. Sehingga terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka sendiri tidak menyadari kalau itu maksiat. Allah a'lam bishawab.